You and me are bored of regularities, living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high on love. We're invincible. Trust in me, we're invincible. Don't you see, we're invincible. We're invincible. Pertama kali saya mendengar ada kata SNMPTN, saya sangat penasaran. Terus saya mencari-cari di internet, apa itu SNMPTN, apa itu SBMPTN. Dan sebenarnya saya sudah mencari-cari SNMPTN dan SBMPTN itu dari kelas 10. Dan karena saya itu orangnya selalu ingin merencanakan satu masa depan itu dengan sempurna. Dan ketika saya mencari tahu tentang SNMPTN, wah itu peluangnya sangat besar sekali untuk saya masuk ke sebuah universitas. Apalagi mudah, cuman menyetorkan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Dan saya pun berusaha supaya nilai saya tetap stabil atau enggak naik. Dan alhamdulillah saya sudah mencapai target saya dari kelas 10 sampai kelas 12. Saya selalu menstabilkan nilai-nilai saya meskipun memang ada rendah, ada naik, tapi tidak apa-apa, tidak masalah, asalkan tidak grafiknya tidak seperti ini. Jadi lebih bagus jadi seperti ini. Ketika mulai lulus SNMPTN, awalnya saya tuh melihat web SNMPTN, tapi ternyata ketika dilihat saya nggak percaya bahwa saya itu lulus, sebab teman-teman saya banyak yang tidak lulus. Kemudian saya mencoba sampai 3 kali, ternyata benar bahwa saya diterima di PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Perasaan saya sangat senang sekali karena SNMPTN merupakan hal dan merupakan hal yang saya inginkan, karena kalau lewat SBMPTN peluangnya kan sangat kecil. Kalau SNMPTN saya berusahanya dari semester 1 sampai kemarin semester 5. Yang kedua, alasan kenapa saya memilih antropologi, jujur saja awalnya saya tidak tahu ada jurusan antropologi gitu. Awalnya tidak tahu sama sekali. Cuman waktu itu teman ayah saya menyarankan untuk saya ikut antropologi, dan dia sudah menjelaskan juga seluk-beluknya, dibutuhkannya gimana, prospek kerjanya gimana. Jadi saya menelusuri terlebih dahulu sebelum memilih mau antropologi Unpad. Pilih dulu mau antropologi itu apa saja materinya, dicari dulu bidangnya kayak gimana, dipelajari dulu kayak gimana nya. Setelah saya sudah yakin dan saya juga melihat peluang, dan tahun kemarin kan ada kakak kelas kita yang masuk ke antropologi Unpad, yaitu TL Pala dari IPS juga. Maka saya juga melihat kondisi tersebut, ya dari peluang masuknya juga mudah-mudahan besar, jadi saya memilih untuk antropologi Unpad. Jurusan hukum di Undip, alasannya itu karena segala sesuatu yang ada di negeri kita atau segala sesuatu yang ada di setiap pekerjaan itu tidak terlepas dari masalah hukum. Dan seperti keadaan di negeri kita ini saat ini sangat berpacu terhadap hukum, di mana menurut saya hukum saat ini sangat tidak sesuai dengan kaidah hukum seharusnya. Dan kenapa saya sih harus memilih hukum? Bagaimana kita berdedikasi terhadap negara ini, terhadap hukum?
jika kita tidak tahu makna hukum sebenarnya. Nama saya Laila Rospita. Saya mengambil jurusan agronomi dan hortikultura. Itu dilatar belakangi dengan kecintaan saya terhadap pelajaran biologi. Jurusan agronomi dan hortikultura itu suatu prodi yang mengkhususkan pada pemulaian tanaman, khususnya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari pertanian. Banyak sih yang bilang kenapa mau ke pertanian gitu. Jadi begini, saya lihat pertanian di Indonesia itu sangat rendah sekali kualitasnya dibandingkan dengan negara lain. Sementara kita itu negara agraris. Kenapa kita tidak bisa mengembangkan pertanian Indonesia jadi lebih baik ke depannya? Jadi dengan masuknya saya ke jurusan ini, saya bermaksud untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari pertanian di Indonesia. Saya yakin pertanian di Indonesia bisa maju dan bisa bersaing dengan persaingan global. Grafiknya tidak seperti ini, jadi lebih bagus jadi seperti ini. Dan saya tidak terpikirkan untuk masuk ke perguruan tinggi UPI Sumedang, apalagi PGSD, karena pertama saya tidak menyukai anak kecil. Yang kedua, ya mungkin saya merasa saya merendahkan guru hanya mengajar, tidak seperti yang lain gitu. Dan saya tuh sering terbawa-bawa sama teman-teman saya, bahwa teman-teman saya itu mengambil yang tinggi-tinggi, dan saya tuh pengen seperti mereka, apalagi teman-teman saya di ITB, di Unpad dan lain-lainnya, dan saya pun ingin seperti mereka. Tapi ya mungkin takdir saya masuk ke PGSD UPI Sumedang, dan saya memiliki rencana ke depannya, yaitu saya ingin mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama ya dari dasar, supaya mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Karena ada seorang yang bilang kepada saya bahwa negara akan maju jika SDM-nya bagus, dan SDM-nya bagus jika seorang pelajar yang memiliki kecerdasan dan kepintarannya yang tinggi, seperti halnya di Jepang. Mereka mementingkan pendidikan dibandingkan yang lainnya, karena pendidikan itu sangat penting, dan pendidikan itu menurut saya satu jalan menuju kesuksesan. Dan saya ingin mengembangkan dan memajukan Indonesia dengan cara memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Guru merupakan cita-cita awal saya, karena saya itu sangat pengen sekali jadi guru, terutamanya guru SD, karena kan guru SD itu mendidiknya dari dasarnya, karena senang banget gitu, terutama sangat senang anak-anak kecil. Jadi maka dari itu saya memutuskan untuk menjadi guru SD. Pada masa itu saya sempat tergoyahkan ingin masuk Polwan. Kemudian saya mengikuti seleksi dulu, dan ternyata pada akhirnya saya memilih berkuliah di PGSD. Teman-teman yang nanti mau SBMPTN, pokoknya kalian itu harus percaya diri, jangan pernah merasa bahwa saya itu tidak bisa memasuki universitas tersebut, tetapi kalian tunjukkan dengan berusaha, ikhtiar, dan tawakal. Dan tips yang untuk tahun depan adik-adik yang mau masuk SNMPTN, yang pertama itu satu, menurut saya berbakti kepada orang tua, dan hormatilah ibu bapak gurumu di sekolah. Mau kamu tidak suka ataupun suka terhadap pelajarannya, tetap hormati. Selanjutnya kalian berusaha, yaitu belajar. Lalu kalian serahkan semua hasil usaha kalian terhadap Allah. Mau kamu diterima ataupun enggak, itu hasil terbaik dari Allah. Baiklah, usaha-usaha yang saya lakukan agar bisa memperbesar peluang saya untuk
masuk ke SNMPTN, yang pertama tentunya belajar ya, itu kunci yang paling penting. Kalian itu harus kalau bisa mengoptimalkan belajar kalian di kelas dan juga harus aktif di kelas, sehingga nilai raport kita, kan nilai raport itu adalah satu-satunya, bukan satu-satunya sih, salah satu aspek yang menjadi penentu kita untuk lulus SNMPTN. Dan juga selain mempertimbangkan nilai raport kalian, kalian juga harus menemukan passion kalian itu di mana. Misalkan kalian suka ke matematika, kalian cari jurusan-jurusan gitu yang memerankan ilmu matematika itu lebih banyak di sananya. Terus ya, tips yang lainnya, kalian juga harus memperoleh prestasi di luar sekolah. Bisa dengan OSN, juga bisa dengan meraih prestasi lain di bidang-bidang ekstrakurikuler seperti English Speak Contest atau pramuka juga bisa. Nah, nanti sertifikat itu juga bisa menjadi penunjang kalian agar lulus di SNMPTN itu. Yang mau dimasukin apa, pastikan orang tua setuju, orang tua ridho, orang tua mendukung, itu yang paling penting. Karena ridho Allah terdapat pada diri orang tua. Kalian gak bakal bisa lanjut gitu kalau kalian tidak dapat ridho dari orang tua. Ataupun mungkin kalian memaksakan, tapi itu terserah pada kalian masing-masing saja. Dan yang kelima, jangan lupa selalu beribadah, selalu berdoa, selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa. Apapun agama kalian, saya yakin kalian pasti akan memiliki doa dan cara untuk beribadah tersebut. Lakukanlah setiap hari dengan upaya-upaya kalian. Kalian upayakan semaksimal mungkin dalam bidang kerohanian kalian, dan kalian juga upayakan semaksimal mungkin dalam akademis kalian. Insya Allah SNMPTN bisa kalian dapatkan. Hal yang ingin disampaikan saya adalah kepada guru-guru, kepada para pembersih di sekolah. Saya sangat berterima kasih kepada guru-guru yang telah mengajarkan saya berbagai ilmu pengetahuan dan mengajarkan saya artinya kekeluargaan, artinya kekompakan, dan saya sangat berterima kasih pula kepada bapak-bapak pembersih yang mengajarkan saya untuk mencintai lingkungan, mengajarkan saya untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Saya sangat terima kasih, dan juga saya terima kasih kepada wali kelas saya, Ibu Hajah Uun, yang telah memberikan saya support, memberikan saya dukungan selama saya sekolah di SMA 12 Serdang. Tidak hanya Bu saja, banyak guru-guru yang lain yang mensupport saya dalam kegiatan hal apapun. Ya, untuk SMA 2, untuk guru-guru tercinta, untuk adik kelas tercinta dan teman-teman seangkatan, ya saya sangat bersyukur bisa masuk SMA 2. SMA 2 telah ditakdirkan untuk saya, dan saya sangat menikmati setiap detik, menit, jam, dan hari yang saya rasakan di sini. Kemudian juga untuk guru-guru, saya sangat berterima kasih. Karena saya telah mendapatkan berbagai banyak materi yang bisa diberikan, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas juga, karena banyak guru yang belum pernah mengajar saya secara formal di kelas, namun beliau sudah memberikan begitu banyak nasihat dan materi untuk kehidupan saya selanjutnya. Untuk teman-teman seangkatan, tetap berusaha, tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena sukses itu nggak hanya melalui kuliah saja, karena banyak jalan untuk menuju sukses, dan kita hanya tidak tahu kapan sukses itu, cuman selalu berusahalah untuk berikan yang terbaik. Untuk adik-adik kelasku, kelas 10 dan kelas 11, mudah-mudahan kalian bisa melebihi kami semua yang tahun ini lulus, yang tahun ini mau melanjutkan kuliah, yang mau kerja. Mudah-mudahan kalian semua bisa lebih baik dari kami. Mudah-mudahan nanti SNMPTN juga bisa lebih banyak dari kami juga.
berikanlah yang terbaik untuk SMA 2 dan cintailah SMA 2 seperti kami mencintai SMA 2 ini, karena ini merupakan sekolah yang kalian pilih, dan kalau kalian mencintai SMA 2, insya Allah kalian akan merasa nyaman dan enak tinggal di sini.